Shalom sahabat dahsyat, sahabat luar biasa, sahabat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Penerang Hati yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, yaitu Gajah Yana TV. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan pada malam hari ini, saudara saya jemput, satukan hati, kita sepakat, satukan roh kita. Biarlah kita mengundang Roh Kudus dengan pertolongan Kudus, saudara dan saya dapat mengerti firman Tuhan sampai ke dasar-dasar batin saudara, dan sekaligus Roh Kudus itu memampukan saudara dan saya untuk bisa melakukan segala firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kembali kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Sepanjang minggu ini Tuhan telah Engkau pelihara kami, Kau berkati kami, Kau berikan kasih karunia-Mu, kesehatan yang luar biasa ya Bapa. Tiba saatnya malam hari ini Tuhan tuntunlah kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu menuntun hidup kami, firman-Mu menguatkan iman kami ya Bapa. Dengan pertolongan Kudus, buatlah kami mengerti sampai ke dasar-dasar batin kami, sekaligus melakukan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam membuka hati, amat istimewa roh kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, malam hari ini sharing firman Tuhan saya akan beri judul teguran. Ya, sekali lagi judulnya adalah teguran. Kalau boleh saya ganti alih bahasa, teguran adalah sebagai aksi dan bagaimana saudara menghadapi sebuah teguran, yaitu reaksi saudara dan saya. Ayat mas dalam firman Tuhan saya ambil dalam Amsal 19 ayat 25b, dan kita lanjutkan ke Amsal 29 ayat 1 ya. Sekali lagi Amsal 19 ayat 25b, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau orang yang berpengertian ditegur menjadi insaf. Ya, jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Lanjutkan ke dalam Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Karena apa saudara? Kita adalah nobody perfect ya, tidak ada yang sempurna. Semua orang yang ada di bumi ini adalah tidak sempurna. Oleh sebab itu, saudara dan saya pasti pernah dan bahkan saya katakan sering melakukan kesalahan dan pelanggaran. Saudara dikasihi Tuhan, sebab kita intinya adalah orang-orang yang tidak sempurna. Akibatnya tentu kita tidak luput dari teguran, ya. Teguran ditegur oleh orang tua, mungkin orang-orang kita sebagai ayah, ibu, papa, mama menegur anak kita yang mungkin jalannya kurang benar atau perilakunya kurang bagus dan sebagainya. Juga teguran dosen atau guru di sekolah. Mungkin saudara para pemirsa Gajah Yana TV di saat ini, mungkin saudara sebagai pelajar, mungkin satu ketika saudara mendapat teguran dari guru saudara, dosen-dosen saudara, ditegur pimpinan juga di tempat bekerja ya. Kita sebagai karyawan tidak lepas dari teguran, bahkan caci maki atau amaran daripada pimpinan kita ya. Juga polisi di jalan menegur orang-orang yang mungkin melawan atau melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang-orang rohani, orang-orang pelayan Tuhan, saudara tidak lepas dari teguran saudara, pemimpin saudara, pastor saudara, gembala saudara, dan sebagainya. Mungkin saudara juga hamba-hamba Tuhan, juga saudara tidak lepas dari teguran. Intinya saudara, semua orang pasti pernah mengalami sebuah teguran. Bahkan saudara sendiri dan saya mungkin
Tuhan menegur saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun teguran, apapun yang ditegurkan Tuhan kepada saudara dan saya, saudara merespon. Ya, ini yang paling penting, respon saudara. Reaksi saudara ketika sebuah aksi, sebuah teguran terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, bagaimana memberikan suatu reaksi atau respon yang saudara dan saya saat ini sedang mengalami teguran. Ketika saudara menerima teguran, saudara pasti berbeda-beda. Ada yang bisa menerima dengan lapang dada, ya, mungkin saudara dengan teguran itu saudara insaf. Saudara bisa, oh ya, memang saya salah. Oh ya, kalau begitu saya berbagi dan sebagainya. Ya, tetapi tidak sedikit yang juga mengeraskan hati, bahkan menjengkelkan, ya, tersinggung, marah, mangkel, bahkan sampai ya tidak asing lagi di media-media massa karena sebuah teguran mereka merespon yang salah, ya, karena ditegur dengan baik, mungkin ditegur dengan kasih, diingatkan, justru dia merasa tersinggung, bahkan ending-endingnya yang menegur, ya, banyak sekali dibunuh dan sebagainya. Hati-hati saudara, ketika saudara dan saya sebagai orang yang beriman kepada Kristus, tetapi ketika saudara mendapat teguran yang baik, yang teguran membuat saudara berbalik dari yang jahat menuju ke baik, dari yang tidak baik menjadi baik, itu saudara wajib bersyukur, berterima kasih, ya. Tentunya memang melakukan itu sangat berat, apalagi teguran itu pedas, menyinggung perasaan saudara dan saya. Tetapi berita baiknya malam hari ini, Tuhan menegur dengan kasih kepada saudara dan saya. Saudara jangan mengeraskan hati, ya, tidak mau mengakui kesalahan dan sebagainya. Teguran Tuhan terhadap umatnya ada berbagai cara, bermacam-macam cara. Mungkin melalui firman Tuhan, ketika saudara membaca firman Tuhan, menemplak diri saudara, menemplak roh saudara. Oh iya, ya, ini firman Tuhan berbicara. Firman yang logos menjadi rema di dalam kehidupan saudara, menegur kehidupan saudara dan saya. Tetapi tujuan Allah kita ialah baik buat saudara dan saya. Masalahnya peristiwa dan atau situasi yang terjadi, ya saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara melakukan kesalahan, saudara ditegur oleh firman Tuhan, saudara wajib bersyukur kepada Dia. Meski demikian, jangan selalu beranggapan bahwa ketika orang lain sedang mengalami masalah, ketika orang lain mengalami satu problema dalam kehidupan yang berat atau sakit penyakit apapun yang mungkin tidak bisa disembuhkan oleh dokter, oleh medis, oleh alat kecanggihan dan sebagainya, saudara menjudge mereka, saudara menjatuhkan vonis bahwa mereka sedang ditegur Tuhan dan Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Ya, Tuhan tidak mendengar doanya. Saudara jangan. Ketika saudara melihat sahabat saudara, ketika saudara melihat teman saudara, ketika saudara melihat keluarga saudara sedang mendapatkan satu ujian kehidupan atau dengan kata lain ditegur oleh Tuhan, saudara jangan menjudge, oh berarti syukur, ya, makanya kemarin tak ilikno gak mau dan sebagainya. Jangan saudara, ya, jangan saudara menjudge, ya. Ketika ujian atau teguran yang sedang dialami itu bukan berarti orang tersebut berbuat salah, berbuat dosa dan sebagainya. Sebab, ya, itu tadi di depan sudah saya katakan, manusia tidak ada yang sempurna. Nobody perfect, saudara. Ketika saudara menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka teguran demi teguran pasti terjadi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dijudge seperti itu, divonis dan sebagainya, saya kurang setuju. Bila saat ini kita menerima teguran Tuhan dalam bentuk apapun yang saudara dan saya alami, belajarlah untuk senantiasa tetap mengucap syukur. Ya, respon yang benar ketika saudara mendapat teguran, mendapat aksi, saudara belajarlah mengucap syukur, ya. Seringkali saya belajar firman Tuhan ini yang pendek ini, saudara.
Ya, saya juga tidak luput pernah tegurannya ketika saya pernah ya di saat keterpurukan ya, saya datang kepada hamba Tuhan atau kepada teman ya, karena keterpurukan ekonomi yang luar biasa sehingga saya meminjam uang ke teman, bahkan meminjam uang kepada seorang hamba Tuhan dan sebagainya ya. Tetapi ketika jawaban yang tidak kita harapkan muncul ya, yang sudah kita harapkan untuk bisa menolong, bahkan dia tidak bisa menolong, bahkan menegur kita. Itulah saudara, reaksi yang saya tekankan, respon saudara, reaksi saudara menghadapi sebuah aksi yang mungkin pedes, yang mungkin menyakitkan saudara. Ya, wes gak diutangi, malah diomeli. Itu bahasa Jermannya begitu saudara. Ya, tetapi ketika saudara menjumpai itu, reaksi yang benar saudara, ya harus bersyukur. Kalau begitu manusia berharap kepada manusia, secara manusia tidak menguntungkan saudara dan saya. Ya, saudara, ketika saudara ditegur, saya sempat mungkin marah. Tetapi ketika saya sadar, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya berharap kepada teman saya berharap kepada saudara saya berharap kepada hamba Tuhan yang bisa menolong saya, berarti saya tidak mengharapkan dan berharap sepenuhnya kepada Sang Penolong, yaitu Yesus Kristus. Ya, ketika saya sadar, saya menangis. Ya Tuhan, ya tadi jawaban yang saya peroleh ya tidak sesuai dengan kehendak hati saya. Saya duduk di bawah kaki Tuhan, saya menangis. Ya, secara manusia, saya tidak boleh mengandalkan manusia lain. Saya harus datang kepada Yesus, datang kepada Allah untuk berharap dan mengandalkan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup membantu saudara dan saya apapun segala persoalan yang saudara dan hadapi. Bila saat ini kita menerima teguran Tuhan dalam bentuk apapun, belajarlah senantiasa mengucap syukur, sebab saya yakin dan percaya di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang dahsyat. Ketika saudara benar melakukan respon, melakukan reaksi yang benar ketika aksi itu menyakitkan saudara dan saya, selalu mendatangkan kebahagiaan bagi kita ketika kita datang kepada Kristus Tuhan Sang Penjawab itu. Membuat hidup kita jauh lebih baik, memulihkan iman kita, dan bukti bahwa Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Bukti bahwa Dia yang sangat mempedulikan saudara dan saya. Ketika saudara menerima teguran, baik itu melalui firman Tuhan, mungkin saudara diberikan talenta bisa mendengar suara Tuhan, mungkin Tuhan berbicara langsung kepada saudara dan saya. Saudara ingat, saudara jangan marah, saudara jangan benci, saudara jangan tersinggung. Justru malah saya himbau pada malam ini, mengucap syukurlah, sebab Allah kita kalau menegur saudara saya punya maksud yang luar biasa. Justru ketika kita bebas dari teguran, tidak ada yang menegur, Tuhan berarti kita dia adalah anak-anak gampang. Saudara, saya ajak saudara untuk membaca di dalam Ibrani 12 ayat 6 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasih. Jelas di sini saudara. Oh, Tuhan menghajar orang yang dikasih. Kalau saudara nyaman-nyaman terus, justru bertanda tanya besar. Ya, sebab Tuhan mengatakan karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, bukan berarti saudara hidup dalam zona nyaman. Saudara di sini sudah dikatakan saudara akan disesah, akan dihajar, tetapi dengan kasih. Jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah selayaknya kita menerima didikan. Ya, kalau saudara dan saya mengakui dan percaya dan saudara disebut anak-anak Tuhan, pasti saudara juga memperoleh didikan daripada Tuhan. Dalam bentuk apa? Teguran. Jangan sekali-sekali saudara berusaha lari dari teguran.
berusaha lari dari saudara ketika saudara diingatkan melalui firman-Kah, melalui suaranya sendiri yang langsung datang kepada saudara dan saya, ya. Saudara pastikan bahwa semua teguran daripada Allah kita itu yang membuat saudara dan saya menjadi lebih baik. Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17 demikian bunyi firman Tuhan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Artinya mengindahkan didikan itu mengindahkan teguran menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ketika saudara dan saya mau ditegur, artinya saudara supaya jangan apa? Tersesat menjadi jalan yang baik, ya, menuju ke kebaikan dan sebagainya. Ya, saudara yang kasih Tuhan contoh, ya, kisah anak terhilang. Ketika dia sudah diingatkan oleh orang tuanya, mengapa bapak belum mati kamu sudah minta warisan? Ya, ditegur, malah marah saudara. Wes pokoknya menengok pak, sementing dibagi dua. Aku tak terserah tak pakai apa ini dan itu. Benar saudara. Ketika si anak terhilang tadi tidak tidak memperhatikan teguran bapaknya, dia terus semaunya sendiri, dia meminta harta warisan meskipun orang tuanya belum meninggal, ya mestinya kalau belum meninggal belum ada harta warisan dan sebagainya. Ketika anak tersebut ditegur oleh ayahnya nggak mau, akhirnya apa saudara yang terjadi? Ya, malapetaka senantiasa terjadi dalam kehidupan anak tersebut. Nah, petiklah saudara dari pelajaran anak terhilang. Saudara mungkin bisa baca kembali kisah-kisah anak terhilang, bagaimana dia menghadapi suatu masa-masa yang tidak enak, bahkan ingin makan ampas babi saja, ya, harus bekerja, harus dimarahi oleh sang majikan, ya. Tetapi ketika dia ingat bahwa makanan yang luar biasa di rumah bapaknya, ya, itu akibat orang yang tidak mau menerima teguran, menerima nasihat daripada orang tua. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sangat baik cerita ini, saudara bisa baca kembali. Dia memilih hidup bebas tanpa ada teguran. Si anak terhilang tadi inginnya hidup bebas, inginnya yang tidak ada menegur, inginnya melakukan segala sesuatu semau gue, asal ada uang, apa sih yang tidak bisa aku perbuat? Ya jangan saudara, semuanya ada aksi, pasti ada reaksi dan sebagainya. Anak tadi yang tidak mau menerima teguran, dia malah kehidupannya tambah hari tambah buruk, semakin hari semakin buruk dan sebagainya. Akhirnya keadaanlah yang menegurnya, ya, keadaan yang menegurnya, bukan kata-kata bapaknya yang menegurnya. Keadaan yang tidak bisa makan, keadaan yang kelaparan, keadaan yang kehausan, itulah yang menegur si anak terhilang. Seringkali ketika ada masalah dan penderitaan yang berat, barulah kita menyadari bahwa kesalahan kita itu, tiba nawa begini katanya bahasa Inggris. Saudara, ya, tadi ketika saya memperhatikan teguran ayahnya, pasti tidak mungkin terjadi. Barulah mereka sadar, mereka menyadari kesalahannya. Tetapi kadang-kadang sudah terlambat, saudara. Kadang-kadang sudah terlambat, mungkin mengalami kematian dan sebagainya. Tidak ada gunanya untuk menyesal, sudah terlambat. Tetapi berita baiknya saat ini, apapun keadaan saudara dan saya, ya, baik menerima teguran, Tuhan pasti selalu ada memberikan jawaban di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dikasih Tuhan, saya ingatkan kembali, berita baiknya, apapun yang saudara alami, mungkin saudara menerima teguran melalui firman Tuhan, melalui suaranya langsung yang berbicara. Ada beberapa orang yang diberikan satu talenta yang khusus, bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Firman Tuhan juga berkata dari yang logos bisa membuat rema di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saya seringkali membaca firman Tuhan itu, ya, nyantol tek. Ya, begitu ya, istilahnya nyantol tek itu tadi saudara. Itulah firman yang menjadi rema. Itulah firman yang berbicara. Itulah firman yang menegur saudara dan saya. Tetapi ketika saudara ditegur oleh firman, ditegur oleh Allah sendiri, oleh Yesus Kristus, saudara harus mengucap syukur. Responnya yang benar, reaksinya yang benar. Ketika saudara mungkin ditegur oleh hamba Tuhan, senior pastor, gembala, saudara jangan cepat marah.
saudara membuka hati, lapang dada, mengintrospeksi diri, memberikan reaksi yang baik. Saya yakin dan percaya reaksi saudara itulah yang membuat saudara berhasil. Ketika aksi yang mungkin negatif, tetapi ketika saudara memberikan aksi yang positif, akan connect saudara. Kalau saudara aksinya negatif, reaksinya negatif, mesti mendal saudara. Coba sembrani itu saudara ya, ketemukan min sama min, pasti bertolak belakang, akan mencetat saudara ya. Tetapi ketika ada aksi negatif, saudara memberikan reaksi yang positif, maka akan terjadi satu hubungan yang baik. Saudara dikasih Tuhan, tidak saya panjang lebarkan pada malam hari ini, biarlah saya himbau, berikan respon, reaksi yang positif, reaksi yang benar, sebab Allah kita menegur dengan kasih melalui firman Dia. Terima kasih saudara dikasih Tuhan, saya jemput kembali untuk satukan hati, satukan roh saudara, biar firman Tuhan yang pendek ini dengan pertolongan Roh Kudus saudara mampu melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kembali kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menegur kami ya Bapa. Apapun yang kami terima teguran daripada Engkau, kami yakin Engkau memberikan satu teguran yang kasih, satu teguran yang membuat kami, kehidupan kami lebih baik lagi. Ampunilah kami yang seringkali menyalahkan Engkau, mengeraskan hati, bahkan berani kami memarahi Engkau karena Engkau menegur kami ya Bapa. Ampunilah, jadikanlah kami anak-anak yang selalu menurut akan Engkau, selalu dengar akan firman-Mu, baik firman-Mu yang menegur secara keras buat kami ya Bapa, tetapi kami yakin teguran-Mu itulah teguran yang membuat kami lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat para pemirsa Gajahnya TV yang Kau kasih malam ini. Apapun keadaannya, apapun teguran yang Kau berikan, kami memohonkan belas kasihan-Mu, tegurlah dengan belas kasihan-Mu ya Bapa, sehingga teguran Engkau Tuhan membuat kami lebih baik lagi. Yang sakit malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus Kristus dapat menyembuhkan kami semuanya. Tuhan berkatilah mereka yang berkekurangan dalam bentuk keuangan Tuhan, ekonomi, semua berikan kelimpahan supaya nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami tak lupa mendoakan buat bangsa kami yang sangat kami cintai, Indonesia ini Tuhan, dari pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden sampai terendah, RT RW, semuanya Kau berikan hikmat, marifat, akal budi, kesehatan, supaya membawa bangsa kami ini lebih makmur lagi, lebih berbahagia lagi. Khususnya Kota Malang, wali kota dan jajaran semuanya, Kau berikan apapun yang mereka kerjakan, buatlah berhasil, dan keberhasilan itu membahagiakan Kota Malang dan rakyat semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa buat pemilik Gajahnya TV, kru, timnya semuanya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, buatlah berhasil ya Bapa. Kiranya pada malam hari ini Tuhan, kasih karunia-Mu senantiasa melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan para pemirsa Gajahnya TV yang Kau kasih, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan kami sudah menerima semuanya itu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama di TV kesayangan Anda, Gajahnya TV. Tuhan Yesus memberkati.